Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya di sini akan berbagi informasi mengenai metode untuk pembuatan kuliah secara online. Jadi di sini sebenarnya ada banyak opsi, nanti tergantung dari Bapak Ibu aja mau pilih pakai metode yang mana ya. Cuman mungkin ada beberapa pertimbangan ya. Di sini saya akan melampirkan beberapa kelebihan dengan kekurangan aplikasi-aplikasi yang tersedia di internet. Mana yang jadi nanti kita akan sama-sama lihat mana sih yang lebih efektif. Cuman di sini saya hanya berbagi aja, jadi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebelumnya kita sama-sama mengucapkan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi di sini yang untuk metode pembuatan video secara online ya. Di sini ada video conference. Nah, video conference di sini artinya kita bisa membuat live pertemuan secara live namun secara online gitu ya. Jadi sama seperti kayak kita mengajar kepada mahasiswa ya, terus nanti mahasiswa juga hadir. Nah, terus nanti juga ada sesi tanya jawab yang bisa dilangsungkan dalam satu pertemuan, artinya secara bersamaan ya. Di sini ada beberapa pilihan aplikasi yang sudah saya rangkum. Di antaranya di sini ada Cisco Webex ya, Cisco Webex. Kemudian ada Zoom, terus ada BlueJeans ya, terus ada Microsoft Teams, Google Hangout dan Skype ya. Jadi semua aplikasi ini bisa kita gunakan buat membuat pertemuan secara live ya, artinya secara bersamaan. Nah, di sini sebenarnya ada setiap aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang live conference tadi, untuk kelebihannya ya, tadi sudah saya ungkapkan sekilas di depan. Jadi keunggulan yang bisa diperoleh dari aplikasi live conference ini adalah setiap mahasiswa ya bisa hadir dalam waktu bersamaan. Jadi ketika kita ingin menyampaikan materi kuliah, mahasiswa itu bisa langsung lihat kita mengajar ya secara live. Nah, di sini juga mahasiswa juga bisa kita berikan kesempatan buat langsung tanya jawab ya. Ada tanya jawab. Jadi benar-benar kayak serasa kuliah seperti pertemuan offline. Jadi bisa langsung terjadi interaksi secara bersamaan. Nah, cuman dari aplikasi-aplikasi tadi ya, setelah saya coba cari informasi, kemudian juga saya nyoba sendiri aplikasi-aplikasi yang ada di dalam daftar ini, ternyata ada kelemahannya. Nah, kelemahannya ya, jadi mungkin kita sama-sama udah pernah merasakan bagaimana kita hadir dalam live conference ya yang disediakan sama panitia-panitia penyelenggara seminar online. Nah, di sini kelemahannya antara lain yaitu ini yang saya rangkum ya. Jadi ketika kita mau buat suatu pertemuan ya, buat kuliah secara online, biasanya itu ada mahasiswa yang nggak stay di daerah yang sinyalnya itu stabil. Nah, ini kelemahan dari aplikasi adalah ketika misalnya mereka berada di daerah yang lokasinya sinyalnya tak stabil ya, otomatis mereka tidak bisa mengikuti secara lancar ya untuk pertemuan kuliah tersebut. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa mengikuti secara lancar, otomatis nanti ada bagian-bagian dari presentasi kita yang terputus. Nah, otomatis mereka akan bingung nih ketika misalnya kita nyampaikan ini terus tiba-tiba nanti terputus internetnya. Nah, terus bisa nyambung lagi, ternyata nanti mereka sudah mengikuti di slide yang misalnya yang pertama kita nyampaikan itu ada di slide kelima ya. Terus pada saat kita beranjak ke slide ke-6, tiba-tiba internet mereka terputus. Terus sudah berlanjut ke slide ke-7, nanti di slide ke-6 mereka nggak dapat penjelasan. Nah, itu kelemahannya. Jadi otomatis bakal ada sesi yang terskip, yang tidak bisa diikuti sama mahasiswa. Nah, ketika misalnya ada bagian yang terskip ya, di mana mahasiswa tidak bisa mengikuti satu bagian dari kuliah kita, otomatis mereka akan bertanya lagi nih, Pak atau Ibu, ini yang ini tadi gimana maksudnya? Nah, nanti akan bertanya lagi mahasiswa. Itu yang bikin kita biasanya capek kalau misalnya untuk kuliah online kita udah jelasin, ternyata mereka nggak menerima informasi karena ada internet sesi yang dimana internet mereka terputus. Nah, otomatis mereka
bertanya kita jadi menjelasin ulang. Nah, itu akan melelahkan buat kita sendiri gitu ya. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Yang pernah saya rasakan, mungkin dari teman-teman dosen juga ada yang pernah merasakan hal yang sama ya. Jadi gimana kendalanya buat seminar live conference gitu kan, sama kalau kita manfaatkan untuk kuliah online. Nah, otomatis di sini kesimpulannya adalah mahasiswa atau partisipan yang ingin mengikuti kuliah secara online dia harus memiliki internet yang stabil. Nah, dan ditambah lagi ketika internet mereka tidak stabil, kelemahan dari aplikasi tadi adalah ketika kita mau menyimpan riwayat live conference kita itu nggak bisa kita simpan karena dia berada aplikasi yang tadi itu untuk bisa mendapatkan fasilitas seperti ini kita mesti bayar ya. Nah, saya udah cek kayak aplikasi di Zoom ini supaya kita bisa menyimpan riwayat presentasi kita. Nah, itu kita mesti bayar berlangganan berapa dolar per bulan gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan dalam slide berikutnya ya. Nah, ini keterbatasannya adalah di limit pricingnya. Jadi aplikasi yang tadi sebelumnya itu bahkan di Google pun ada paket ya yang dimana pengguna harus berbayar dulu supaya bisa mendapatkan fasilitas yang penuh gitu. Nah, itu keterbatasannya seperti itu. Otomatis untuk pilihan ini kalau dari saya pribadi sih kurang rekomen lah buat bikin kuliah online ya. Karena itu akan melelahkan kita sendiri, kita harus memberikan penjelasan yang berulang-ulang menghadapi mahasiswa yang berada di daerah lokasi yang sinyalnya kurang stabil, dan itu otomatis juga akan melelahkan kita ya. Jadinya lama, kuliahnya bakal jadi lama. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan waktu buat menjelasin berulang-ulang, otomatis waktu yang seharusnya misalnya perkuliahan itu adalah 100 menit ya, otomatis nanti dia bisa lebih dari 100 menit. Nah, di limit pricing ini contoh di Zoom ya, kita lihat pada paket Zoom. Pada paket Zoom di sini untuk yang gratisan itu limitnya adalah 40 menit. Nah, kalau misalnya kita mau sampai 24 jam kita mesti berlangganan ini $14 per bulan per host. Per host berarti artinya per pengguna ya, per kita sendiri. Nah, ini 14,9 ya, lumayan lah kalau buat kuliah yang harusnya kita bisa memberikan kuliah itu secara gratis gitu kan, karena ada kendala seperti ini kita mesti berbayar. Nah, selain itu juga sudah oke lah, di sini punya fasilitas yang bisa menyimpan di cloud ya. Di sini kita bisa lihat kapasitasnya untuk rekaman itu 1 giga, hanya 1 giga. Nah, ini jadi setelah kita live conference gitu kan, nanti ada riwayat yang bisa tersimpan. Nah, nanti buat mahasiswa yang tadinya ada kendala sinyal terputus, dia bisa lihat riwayat. Nah, tapi harus berbayar nih, hanya 1 giga. Beda dengan yang ini gratisan, dia tidak ada nih. Nah, ya. Di sini juga partisipannya untuk yang gratisan mencapai 100. Nah, kalau ada mahasiswa yang ada prodi yang misalnya mahasiswanya lebih dari 100, mungkin di sini akan menjadi masalah ya. Kalau mau berlangganan lebih banyak lagi, otomatis kita bisa dapat fasilitas yang lebih besar ya. Nah, ini juga untuk salah satunya tadi ada Blue Jeans ya. Blue Jeans juga di sini ada berbayar ya. Di sini juga kalau 161.000 per bulannya juga hanya bisa dihadirinnya 50 orang. Nah, kalau misalnya 200-an per bulan ada 75 orang ya maksimal. Jadi peserta bisa mengikuti maksimal sampai 100 sampai 150 kalau di Blue Jeans ya. Kalau ini Google, nah tadi yang saya bilang bahkan Google pun juga memberikan paket kalau mau yang dapat fasilitas yang lengkap ya. Di sini kita bisa lihat sama-sama $4,20 ya, bisnis plus $20. Nah, di sini kelemahannya. Jadi kalau misalnya saya pikir juga mungkin karena streaming buat mengalirkan video dari host ke peserta-peserta itu mungkin di situ yang mahal ya. Nah, makanya mereka juga kalau menawarkan kepada kita kalau misalnya mau mau dapat fasilitas yang lengkap ya kita mesti berbayar ya. Itu wajar aja sih. Nah, menghadapi masalah-masalah tersebut, jadi saya coba rangkum buat alternatifnya seperti apa ya.
Nah, jadi ini alternatifnya. Jadi alternatifnya ini kita bisa menggunakan aplikasi yang sebenarnya sudah awam dipakai ya. Di sini diantaranya ada Google Class. Kemudian di sini juga ada namanya aplikasi Bandicam. Nah, ini aplikasi apa sebenarnya ya? Jadi Google Class kita sudah tahu bahwa aplikasi ini kita gunakan buat menyampaikan materi, buat tugas, kemudian buat mengontrol kehadiran juga bisa. Cuman memang kelemahan dari Google Classroom ini kita tidak bisa kalau misalnya kita nggak buat suatu trigger ya, aplikasi ini nggak bisa mendeteksi kehadiran mahasiswa secara otomatis gitu ya. Otomatis kita harus ada bikin trigger di sini. Trigger itu artinya kita harus bikin pemicunya gimana supaya mahasiswa itu kita bisa lacak kalau mereka ini hadir dalam kuliah yang sudah kita buat ya dalam Google Classroom. Nah, di sini kita juga dari tim IT Polita juga sudah menyediakan untuk e-learning ya, e-learning Polita. Nah, cuman memang masih ada beberapa keterbatasan, nanti saya jelaskan juga sedikit ya. Yang di sini adalah aplikasi Bandicam. Nah, ini nanti buat rekaman video ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya melakukan rekaman video menggunakan screen recorder ya. Cuman yang saya gunakan di sini adalah Corel Video Studio ya. Corel Video Studio di sini kalau misalnya mau menginstalnya supaya bisa full version, dia harus ada settingan khusus nih. Nah, cuma kalau settingan khusus ini saya nggak bisa jelasin karena terlalu panjang ya, otomatis juga membingungkan. Jadi saya rekomendasikan buat aplikasi Bandicam ya. Kalau aplikasi Corel Video tadi, kenapa perlu di setting khusus? Karena kalau misalnya kita pakai bajakan ya, dari Corel pusat tuh bisa mendeteksi kalau aplikasi kita ini merupakan aplikasi bajakan, bukan aplikasi yang ori. Nah, otomatis kalau misalnya ada kita kena blokir di Corel pusat, otomatis kita nggak bisa menggunakan aplikasi itu secara penuh gitu. Nah, itulah makanya saya kurang rekomen buat pakai Corel Video Studio. Jadi saya rekomendasikan buat pakai aplikasi Bandicam ya. Oke, kita langsung aja coba praktek. Nah, di sini Google Classroom. Ya, Google Classroom untuk mengakses alamatnya kita bisa buka di Google, ketik aja di Google ya, Classroom. Oke, internetnya agak lama ya, jadi tunggu sebentar. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Classroom ya. Kalau Google Classroom kita langsung aja nih cari di Google ya, tulis Google Classroom. Nah, Google Classroom. Pilih akunnya ya. Nah, syarat untuk memberikan materi lewat Google Classroom adalah Bapak Ibu harus punya email ya, Gmail. Nah, jadi untuk buat Gmail langsung aja nanti buat akun di Google Classroom tadi ya. Terus nanti untuk membuat Google Classroom adalah kita cukup klik tombol aja nih buat kelas ya. Nah, setelah kelas selesai kita tinggal bagikan aja nih kepada mahasiswa supaya mereka bisa bergabung ya. Caranya di sini ya, pengaturan, buka pengaturan. Nah, di sini kodenya ada di sini. Nah, kita salin, kemudian bagikan ke mahasiswa, ya. Nah, di Google Classroom ini kita bisa memberikan materi ya berupa slide, video, itu bisa. Nah, cuman tadi yang saya jelaskan di sebelumnya bahwa Google Classroom ini kelemahannya adalah kita tidak bisa memantau apakah mahasiswa ini mengikuti perkuliahan kita atau enggak, karena dia sifatnya enggak live attendance detection gitu ya. Jadi nggak melihat kehadiran mahasiswa secara langsung. Nah, supaya kita bisa tahu apakah mahasiswa ini sudah mengikuti kuliah kita atau belum, caranya adalah kita mesti buat validasi ya. Buat validasinya itu dengan membuat suatu trigger di dalam Google Classroom. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk memberikan materi ya, kalau misalnya kita pengen buat live record seperti ini, itu ada beberapa opsi. Di sini saya menggunakan Corel Video Studio. Cuman Corel Video Studio ini kelemahannya adalah
dia itu kalau mau full version ya, versi yang penuh, kita harus kayak seperti membajak aplikasi itu gitu. Nah, Corel Pusat bisa mendeteksi aplikasi yang bajakan. Nah, jadi supaya tidak bisa diblokir sama Corel Pusat, tidak diblokir sama Corel Pusat, kita mesti setting. Nah, cuman settingnya agak panjang. Jadi saya kasih rekomendasi, namanya ada aplikasi Bandicam. Nah, di Bandicam teman-teman bisa buka nih websitenya langsung di bandicam.com ya, bandicam.com. Nah, kemudian nanti langsung aja pilih free download. Nah, di bandicam.com ini aplikasinya adalah gratis ya. Kalaupun misalnya gratis berbayar ya paling kelebihannya adalah dia nggak ada tulisan Bandicam-nya ini di atas. Nah, itu bedanya aja sih. Nah, kalau misalnya mau logonya Bandicam ini hilang ya mesti berbayar. Tapi buat lama waktu rekaman itu unlimited ya. Kalau yang dari pemantauan saya. Nah, di sini contohnya aplikasi Bandicam ya. Di sini ada fitur-fiturnya. Ketika misalnya kita rekaman, kita bisa setting dia mau disimpan di folder yang mana. Nah, di sini foldernya. Rekaman kuliah misalnya, kita buat folder rekaman kuliah ya. Nih, rekaman kuliah saya buat folder data D. Nah, supaya aplikasi tetap berada di layar ketika rekam, kita tinggal centang aja nih Bandicam on top, atau misalnya mau minimize tinggal centang yang ini minimize to try, atau misalnya mau ketika buka laptop terus aplikasinya langsung buka, tinggal tekan centang yang bagian ini. Nah, untuk rekaman tinggal tekan rek aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya limit buat rekamannya itu dia sesuai dengan laptop kapasitas laptop kita. Nah, di sini punya saya 98 GB. Yang bisa lama kita buat rekaman ya. Nah, setelah direkam ya video nanti gimana dong bagikan ke mahasiswa? Ini ada caranya ya. Bisa langsung di Google Class kita bagikan seperti ini juga bisa ya. Cuman nanti ada kendalanya ya, Kendalanya yaitu mahasiswa itu akan susah membukanya langsung di Google Class. Dia enggak akan langsung play. Nah, jadi alternatifnya kita bisa menggunakan Google Drive seperti ini ya. Upload gitu kan. Ataupun mau diupload ke YouTube. Nah, upload ke YouTube seperti ini ya. Upload ke YouTube tinggal buka YouTube. Buat kemudian upload video ya. Tarik videonya. Nah, nanti sampai selesai dapat linknya bagikan di Google Class. Nah, kalau di sini Google Drive juga bisa ya. Ya, tinggal pilih aja nih mana video yang mau kita upload ke mahasiswa ya. Yang tadi yang udah kita rekaman ya. Nah, ini rekaman kuliah misalnya kan, atau video mengajar. Nah, video kegiatan deh misalnya contohnya aja. Jadi kita tinggal open aja, nanti dia otomatis akan ngupload. Nah, kalau sudah upload tinggal tekan upload lagi, nanti dia akan langsung masuk ke dalam form ini ya. Nah, terakhir untuk supaya bisa terkirim, jangan lupa tekan posting. Nah, posting ini dia langsung otomatis nih semuanya mahasiswa bisa lihat ya. Nah, di Google Classroom kita tadi saya jelaskan bahwa kita mesti buat validasi. Nah, buat validasinya tuh caranya dengan membuat pertanyaan ya. Nah, pertanyaan di sini bisa kita buat apakah pertanyaannya jawaban singkat ataupun pilihan ganda. Nah, pertanyaan ini nanti penilaiannya adalah bisa otomatis ya. Oh, sorry. Kalau penilaian dia kayak sepertinya tidak otomatis ya. Jadi kita menilainya nanti manual. Nah, buat pertanyaan yang terkait video kita, misalnya dalam video saya menjelaskan tentang karbohidrat misalnya. Jadi buat aja di sini apa yang dimaksud dengan karbohidrat gitu kan. Nah, ketika kita buat ini, kita akan mengirimkan tugas ini kepada semua mahasiswa yang ada di Google Classroom. Nah, di sini kita baru bisa lihat nih mana mahasiswa yang udah belajar video kita, mana yang belum. Kalau mereka belum jawab, otomatis mereka belum melihat slide video kita ya. Nah, di sini kita buat. Nah, di sini kita bisa atur batas waktunya sampai jam berapa nih, misalnya hari ini jam 9 kan. Nah, jam 10 misalnya deh. Nah, jadi jam 10 ini mahasiswa diwajibkan buat jawab.
Nanti otomatis dia akan muncul notifikasi ke mahasiswa bahwa kita ada mengirimkan pertanyaan dengan slide kuliah pada hari ini. Nah, ini buat memvalidasi mereka. Hasil validasi ini bisa kita gunakan sebagai presensi buat mahasiswa. Nah, jadi ntar tinggal di screenshot aja kehadiran mereka ya. Contoh misalnya saya di sini kemarin sudah membuat contohnya. Nah, contoh nah sini ya. Nanti ya, kita bisa lihatnya seperti ini. Nah, jadi mereka yang sudah dikirimkan kita bisa tahu nih mana yang sudah ngisi, mana yang belum. Ini kalau ini pertanyaan saya kehadiran. Nanti tinggal di screenshot aja. Cara screenshotnya adalah pilih sniping tool di laptop ya. Nah, sniping tool, kemudian screenshot nih. Terus save ya. Misalnya kehadiran kuliah Yoki misalnya, Patoface ya. Face. Nah, jadi tinggal kirim aja ke mahasiswa ya. Tinggal kirim aja ke bagian akademik, ke mahasiswa, ke bagian akademik hasil presensi tadi ya. Jadi kan bagian dari akademik meminta bukti kehadiran. Jadi tinggal pilih aja seperti ini ya. Kita bisa tahu nih mana yang nggak hadir, tinggal kita lihat aja nih siapa yang nggak jawab nih. Berarti si Diki nih nggak hadir nih dalam kuliah kemarin ya. Si Ronald kalau di kelas kami nih di TLM ya nggak hadir ya karena sudah mengundurkan diri. Nah, ini yang hadir nih bisa kita lihat nih siapa-siapa mahasiswanya ya. Seperti itu. Selain tadi presensi, kita bisa buat pertanyaan sesuai dengan slide. Nah, kalau dari saya pribadi, saya juga punya website sendiri buat quiz ya. Jadi dari saya biasanya akan buat quiz buat mahasiswa supaya saya tahu perkembangannya mereka ini memahami kuliah kita atau enggak gitu. Jadi dari tim IT Polita juga sudah menyediakan ya untuk e-learning ya, dibuka alamatnya di elearning.polita.ac.id ya. Sini kalau misalnya teman-teman dosen mau pakai fasilitasnya juga bisa. Waduh, enggak. Loginnya gagal ya. Ntar saya tanya ke tim IT. Nah, jadi seperti itu. Jadi sini saya bisa buat bank soal kalau punya saya ya. Kalau di e-learning tadi kita bisa ngupload materi juga, sama buat quiz juga bisa ya. Nanti saya tanyakan ke tim IT buat loginnya ini, atau bisa langsung nanya aja ke Pak Somad ya di Polita. Oke, itu aja Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi saya kembalikan bahwa ini hanya opsi ya. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Cuman dari saya rekomendasikan buat aplikasi yang gratisan tapi tidak membuat kita lelah. Artinya tidak perlu mengulang-ulang menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ngulang sendiri materi kita karena mereka tidak bertemu dengan kita ya. Otomatis akan banyak distraksi di rumah ya. Ketika belajar di rumah tuh bakal banyak distraksi. Jadi misalnya mereka diminta buat belanja, atau misalnya mereka sinyalnya gangguan gitu kan, otomatis nggak bisa mengikuti kuliah secara penuh. Nah, jadi harapan saya sih bisa membuat video yang mahasiswa bisa mengulangnya sendiri di rumah. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.